Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz Fauzan. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, bertepatan dengan tanggal 11 Zulqa'dah 1443 Hijriah, di masjid yang mulia ini, Masjid At-Taubah, saya ketemu dengan seorang tokoh. Kita akan menemui, yaitu nama lengkapnya yang saya dapat, Ustadz Dr. Haji Fauzan Muslim M.Hum. Itu yang saya dapat namanya, tapi nanti kita akan coba betul atau enggak yang saya sebutkan nanti. Kepada Ustadz Fauzan tentunya sebelum kita lanjutkan, tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya termasuk kita semua. Ustadz Fauzan Muslim, tadi apa yang saya sebutkan di awal nama lengkapnya itu betul atau tidak penyebutannya, Ustadz? Betul Pak Haji, betul. Nama saya Fauzan Muslim, ya. Kalau waktu kecil saya dipanggilnya Endang, ya, karena saya orang Sunda, ya. Baik Ustadz, kalau gitu langsung aja Ustadz Fauzan Muslim. Kita ingin kenal lebih dekat tentang biografi Ustadz Fauzan sampai terakhir sekarang ini. Silakan, fadhal Ustadz. Baik, terima kasih Pak Haji Saifuddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya dilahirkan di Tasikmalaya, ya, persisnya di Kecamatan Rajapolah, ya, Tasikmalaya. Rajapolah terkenal dengan kerajinan anyamannya, ya. Ya, Rajapolah di Tasikmalaya. Pada tahun 1954, ya. 54. Dan sekarang sudah tahun 2022. Jadi usia saya sekitar 68 tahun sampai sekarang. Alhamdulillah. Ya, saya lahir dari keluarga petani dan sekaligus pedagang, ya. Jadi alhamdulillah saya dilahirkan dari keluarga petani sekaligus pedagang yang orang tua saya itu waktu itu hijrah ke Jakarta untuk berdagang, ya. Dan waktu itu saya masih sangat kecil, mungkin di usia TK saya sering diajak ke Jakarta. Ayah ibu saya sering tinggal di Jakarta juga, dia memiliki rumah di Jakarta, jadi untuk berdagang itu di Jakarta. Sementara keluarga besar itu memang petani, dan ayah saya termasuk orang yang mungkin masa-masa awal hijrah ke Jakarta untuk berdagang. Jadi itu masa kecil saya waktu usia TK, ya, usia TK atau tapi lahir saya sih di Tasik, ya. Lahir saya di Rajapolah, Tasik. Hanya di waktu musim TK itu di usia TK saya sering diajak ayah saya ke Jakarta, sama ibu saya juga tinggal di Jakarta. Begitu, itu kelahiran saya tahun 54, Pak. Iya, ya. Kemudian di usia TK itu saya ingat ibu saya meninggal dunia, ya. Jadi dari Jakarta, waktu itu sedang di Jakarta. Kemudian ibu saya meninggal dunia di Jakarta dan dimakamkan di Tasik, gitu. Jadi saya ingat waktu itu saya naik mobil ambulan, dan di dalam mobil ambulan itu ada peti jenazah, yaitu ibu saya. Itu ingat saya, gitu, seperti itu. Dan dimakamkan di Tasik, di
pemakaman keluarga. Ya. Kemudian keturunan saya itu kalau dari pihak ayah itu keluarga petani, pedagang, tapi dari pihak ibu itu merupakan keturunan dari Kiai Haji Amin namanya itu. Ya, jadi kakek saya dari pihak ibu itu adalah seorang kiai pada waktu itu, ada pesantrennya ya. Pesantrennya adalah namanya Al-Hidayah ya, di Sumur Sari namanya itu. Jadi itulah nasab saya dari pihak ayah dan ibu. Berarti Ustadznya ada keturunan dari kiai dan ulama ya Ustadznya dia. Iya, alhamdulillah. Itu yang saya tahu karena setiap Idul Fitri itu selalu diadakan halal bihalal di pemakaman atau di pesantren Sumur Sari yang sampai sekarang masih ada pesantrennya dan sampai sekarang itu dilanjutkan oleh keponakan saya di Tasik ya, di pesantren Sumur Sari, Kecamatan Raja Polah. Sekarang kecamatannya itu Kecamatan Jamanis ya. Karena ada pengembangan wilayah. Itu dari pihak ibu itu merupakan kakek saya itu adalah seorang kiai pada masa itu dan sampai sekarang masih ada pesantrennya walaupun keadaannya sudah berubah, jadi tidak ada santri melainkan ada masjid dan madrasah ya, TPA dan SD Islam ya di situ. Itu asal keturunan saya Pak Haji. Iya. Kemudian pendidikannya Ustaz. Dari segi pendidikan ya. Dari segi pendidikan saya sekolah SD ya, seperti layaknya anak-anak pada masa itu. Saya sekolah di SD Gresik namanya. Gresik. Di SD selama 6 tahun. Kemudian dari situ saya di usia saya ingat lagi di usia saya ketika itu kelas 2 SD, ayah saya meninggal. Innalillahi Allah yarham ya. Jadi ayah saya meninggal dunia. Saya juga ingat waktu itu ayah saya sakit, bolak-balik ke Bandung, dan pada usia saya di kelas 2 SD itu ayah saya meninggal dunia. Jadi masa kecil saya itu dibesarkan oleh nenek saya dari pihak ayah. Sudah yatim dari kecil. Iya, yatim piatu saya itu, yatim piatu ya. Jadi sekolah SD ya, kelas 2 SD itu ayah saya meninggal. Jadi sejak usia itu saya menjadi yatim piatu dan dibesarkan oleh oleh nenek saya gitu, bersama 3 saudara saya. Setelah lulus SD, nenek saya itu menyekol atau melanjutkan, menyuruh saya untuk pesantren ya. Karena waktu itu paman saya juga sudah ada yang di pesantren. Jadi saya ikut paman saya untuk pesantren di pesantren namanya Jamanis ya. Jamanis itu masih ada di wilayah Kecamatan Raja Polah. Dan sekarang juga pesantren itu masih ada ya. Dan pesantren selama 2 tahun di situ saya sempat mempelajari kitab-kitab fikih, kitab nahwu dan shoroh, matan takrib, kemudian Safinatun Najah, belajar dari ilmu nahwu sorofnya, pernah belajar matan Al-Jurmiyah, Imriti, Yakulu, sampai Alfiyah Ibnu Malik saya udah belajar itu. Itu dari sekolah SD Ustadz sampai dimasukin ke pesantren juga ya? Dari iya, SD ya? Dari SD. Dan pada saat di pesantren saya tidak sekolah gitu. Jadi khusus pesantren aja, pesantren Kitab Kuning. Jadi tidak sekolah ya.
Jadi ijazah hanya ijazah SD. Setelah itu baru saya sering mendengar ceramah yang disampaikan di radio Asy-Syafi'iyah Jakarta. di Jakarta. Ya, karena usaha ayah saya itu yang meneruskannya adalah paman saya. Ada salah satu paman Ketika yang itu berarti Ustadz masih ada di Tasik ya? masih ada di Tasik. Berarti siaran radio Asy-Syafi'iyah sampai ke Iya, Tasik? sampai. Alhamdulillah saya sering mendengar. Dan karena waktu itu saya memang sejak SD sudah sering ke Jakarta. Jadi setelah ayah meninggal juga saya masih suka ke Jakarta gitu. Karena yang menempati rumah di Jakarta itu paman saya yang satu lagi. Gitu. Jadi ada paman saya itu ada yang meneruskan usaha di Jakarta, ada yang di pesantren. Gitu. Jadi paman saya ada 9, itu laki-laki semua. Dan ayah saya waktu itu nomor 2 ya, nomor 2. Nah, yang meneruskan usaha di Jakarta itu paman saya yang nomor 3. Jadi saya sering ke Jakarta, bahkan paman saya itu menjadi wali waktu itu, ya, menjadi wali murid dan karena sering mendengar radio Asy-Syafi'iyah, saya juga di saat-saat libur sekolah waktu SD itu kan SD sampai kelas 6 ya, itu suka ke Jakarta juga main gitu, main ke rumah saya yang diisi oleh paman saya. Jadi sebetulnya dari SD saya udah familiar dengan Asy-Syafi'iyah itu, gitu. Tapi karena nenek saya menyuruh saya pesantren, ya udah ke pesantren. Nah, oleh karena itu masih sering di waktu-waktu luang, di waktu libur pesantren saya suka datang juga ke Jakarta, gitu. Bahkan pernah datang ke Asy-Syafi'iyah, gitu. Saya sejak SD udah mulai tertarik, gitu. Mendengar ceramah-ceramah Kiai Haji Abdullah Syafi'i waktu itu ya. Jadi waktu saya di pesantren masih sering mendengar Asy-Syafi'iyah. Ketertarikan saya untuk pindah ke Asy-Syafi'iyah tuh sejak ada di pesantren Jamanis itu. Ya, jadi waktu-waktu akhirnya setelah 2 tahun saya memutuskan untuk pindah melanjutkan pendidikan di pesantren Asy-Syafi'iyah. Itu setelah 2 tahun di pondok gitu? Iya, setelah 2 tahun di pondok pesantren, terus ke saya Asy-Syafi'iyah. memutuskan ke Asy-Syafi'iyah. Berarti sekaligus lulus SD itu, Ustaz? Iya, lulus SD. Jadi pada saat saya mendaftar di perguruan Asy-Syafi'iyah itu dengan membawa ijazah SD. Oleh karena itu pihak perguruan Asy-Syafi'iyah menempatkan saya di SMP dan di Tsanawiyah. Jadi di Asy-Syafi'iyah itu pagi harinya adalah madrasah, ya. Siangnya jam 1 sampai jam 5 itu adalah sekolah umum. Jadi saya mendaftar di dua-duanya. Jadi paginya Tsanawiyah, siangnya itu SMP. Betul. Dan malamnya itu karena saya langsung mukim juga, jadi saya itu SD mukim di pesantren, datang ke Asy-Syafi'iyah juga saya langsung mukim di Asy-Syafi'iyah. Jadi waktu itu masih darurat ya. Kalau asrama laki-laki itu menempati lantai 2 madrasah Tsanawiyah. Kalau perempuannya, asrama perempuannya menempati rumah kiai yang lantai 2. Jadi misah antara asrama laki-laki dan asrama perempuan. Nah, santri-santri yang mukim di situ paginya diwajibkan untuk sekolah Tsanawiyah atau aliyah gitu. Bagi saya yang baru lulus SD ya masuk Tsanawiyah gitu. Nah, sementara siangnya jam 1 itu sekolah SMP saya itu. Dan waktu itu SMP juga sudah ada. Dan teman-teman saya yang di asrama laki-laki itu ada yang sudah lulus SMP, jadi siangnya dia sekolahnya SMA. Nah, tapi paginya tetap dia Tsanawiyah karena dites gitu, dites bahasa Arab, tes ilmu nahwu. Jadi bagi yang setingkatan usia madrasah
diniyah atau apa, dia dimasukkan ke madrasahnya madrasah sanawiyah. Berarti di As-Saffiyah itu sanawiyah dan SMP-nya ada, SMP-nya di situ. Ya. Jadi lokasinya beda gitu. Lokasinya beda. Tapi namanya As-Saffiyah juga SMP-nya ya. Alhamdulillah. Berarti ada tempat khusus untuk ilmu agamanya dan ilmu umumnya ya Ustaz ya. Betul. Lanjut Ustaz. Iya, baik. Jadi pada hari-hari di As-Saffiyah itu ya seperti itu. Jadi pagi-pagi sekolah di madrasah sanawiyah. Di situ ada teman-teman ya. Dan di sanawiyah itu beragam usianya ya. Ada yang usia SMA. Nah, saya kan juga sebetulnya dari segi dari segi usia udah lebih tua dari yang sesungguhnya karena 2 tahun udah di pesantren. Hanya saja karena saya udah memiliki pengetahuan tentang bahasa Arab, tentang nahwu shorof, tentang fikih dan lain sebagainya. Itu di sanawiyah itu saya mudah untuk mengikuti pelajaran. Tambah matang lagi dari SD udah mulai kenal Ustaz ya. Bahkan pada saat kenaikan kelas, saya itu langsung dimasukkan ke kelas 3 gitu. Jadi langsung kelas 3. Loncat. Ya, karena pengetahuannya mungkin dianggap sudah bisa mengikuti kelas 3. Jadi loncat ke kelas 3 saya. Jadi tahun pertama kelas 1, tahun keduanya langsung diikutkan ke kelas 3 dan diikutkan ujian sanawiyah. Jadi ngirit gitu. Jadi di sanawiyah atau SMP itu hanya 2 tahun? Hanya 2 tahun, ya hanya 2 tahun. Jadi, setelah itu lulus sanawiyah karena udah ada ijazah sanawiyah, ya. Jadi SMP-nya saya nggak meneruskan. Ya langsung daftar untuk masuk aliyah. Gitu. Yang dipakai sanawiyahnya. Ya, sanawiyahnya. Dan siangnya ikut SMA gitu. Gitu. Jadi paginya ikut aliyah, siangnya ikut SMA. Ya. Jadi SMA dan aliyah itu saya ikuti dua-duanya. Pagi sekolah aliyah, siangnya sekolah SMA begitu. Jadi yang dipakai ijazah sanawiyah. Iya, ijazah untuk melanjutkan aliyah dan melanjutkan SMA. Betul. Jadi SMA itu pakai ijazah sanawiyah bisa? Betul, bisa waktu itu kan memang ada penyetaraan ya. Jadi saya tidak ikut SMP lagi. Langsung ya. Jadi total di As-Saffiyah itu memang ya di 5 tahun yang jadi seharusnya ditempuh selama 6 tahun jadi 5 tahun. Nah, begitu lulus sanawiyah, lulus aliyah ya. Aliyah saya waktu itu saya mengikuti ujian aliyah itu di Mampang karena aliyah negeri itu adanya di daerah Mampang kan waktu itu. Jadi di As-Saffiyah waktu itu mungkin muridnya masih sedikit atau mungkin masih menginduk ke aliyah negeri kan, jadi harus ujian di Mampang di aliyah 1 waktu itu. Ya, itu lulus, sementara ujian SMA-nya juga di tempat lain ya, kalau nggak salah di SMA mana gitu ya, karena itu harus ikut SMA negeri. Alhamdulillah dua-duanya lulus. Jadi dapat 2 ijazah aliyah dan ijazah SMA. Ya betul. Nah, ijazah sanawiyah, ijazah SMP juga. Oh iya, ijazah SMP saya tidak punya ya. Jadi ijazah aliyah dan ijazah SMA, kemudian saya mendaftar ke Universitas Indonesia ya. Jadi kelas 3 dengan teman-teman kita coba daftar ke UI. Waktu itu masih istilahnya sekalu ya. Universitas. Jadi ada ujian untuk masuk perguruan tinggi negeri di 10 universitas, itu namanya sekalu ya. Dan dari awal saya pilihnya adalah sastra Arab, fakultas sastra ya, dan jurusannya Arab ya udah
gitu dengan teman-teman saya. Dari Asapiyah itu ada 3 orang, saya ingat, yang menggunakan ijazah SMA sih, ijazah SMA yang waktu lulus SMA dan Alia itu, Ustadz waktu itu mau kuliahnya daftarnya di UI aja atau universitas yang lain daftar juga? Pernah daftar di UGM kalau nggak salah. Oh jadi sekaligus ya? Sekaligus. UI daftar, ya, UGM juga. Jadi ya diterimanya di UI. Terimanya di UI. Iya. Alhamdulillah. Universitas ya. Waktu itu masih ada 10 universitas, ITB, UGM, Surabaya, terus Medan. Saya pilih UI ya. UTS, ya betul. Jadi lanjut Ustaz, silakan. Lanjut ya. Jadi setelah itu saya alhamdulillah berdua, ada teman dari Asapiyah itu bertiga yang daftar ke UI itu. Yang satu daftar ke FISIP, yang 2 orang lagi daftar ke sastra Arab. Ya, saya ingat dengan teman saya yang bernama Juhdi Syarif itu sama-sama pilih sastra Arab. Ada lagi yang memilih FISIP, itu saudara Effendi ya, Effendi, dan sampai sekarang saya masih berhubungan ya, masih berkomunikasi dengan beliau-beliau itu ya. Alhamdulillah lulus itu, lulus di jurusan sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Dan akhirnya saya itu masih di Jakarta kali ya waktu itu UI-nya ya, belum di Depok ya? Belum di Depok. Masih di Rawamangun waktu itu. Rawamangun. Di Rawamangun. Jadi saya bahkan ujiannya juga waktu itu ingat tuh di Senayan tuh, di Istora Senayan. Di Istora tempat main bola itu, ujiannya di situ tuh. Rame-rame itu. Ingat itu bertiga tuh. Alhamdulillah teman saya yang saudara Effendi itu lulus di FISIP, dan teman saya Juhdi Syarif juga lulus sama-sama sastra Arab. Jadi dengan saudara Juhdi Syarif itu saya cukup lama bareng gitu. Alumni Asapiyah ya. Alumni Asapiyah, betul. Ya, alumni Asapiyah. Waktu itu Kiai Haji Abdullah Syafi'i masih ada ya, masih giat berdakwah gitu. Nah, selama saya di Asapiyah, saya karena punya hobi atau punya kesenangan membaca Quran ya, tilawatul Quran. Jadi selama pesantren pun saya kalau libur itu ikut pesantren khusus tilawah Quran di Tasik. Pertama di Tasik namanya Awi Pari. Pesantren Awi Pari itu khusus qiraat ya, qiraat. Dan yang kedua saya ikut di pesantren di Limbangan ya, Haji Syahid, dan di Cicalengka ya, itu Haji Syahid, itu dulu terkenal tuh Haji Syahid. Ustadz, kabarnya Ustadz pernah dapat juara 1 MTQ tingkat nasional di Surabaya, gimana tuh ceritanya? Itu waktu saya sanawiyah tuh, tahun 74 ya. Jadi begitu saya masuk ke Asapiyah, saya hobi saya untuk qori, untuk membaca Quran dengan irama itu saya teruskan tuh. Bahkan waktu itu di Rawamangun tuh ada qori terkenal yaitu Muhammadong, Haji Muhammadong. Saya belajar ke beliau. Terus belajar juga ke Haji Syahid ya, Haji Syahid itu dari Cicalengka. Jadi terus belajar, seminggu sekali, sebulan sekali belajar. Dan selama saya sanawiyah itu saya ikut MTQ, mulai dari kelurahan. Juara gitu. 1 ini setingkat nasional Ustadz ya, di Surabaya. Dari kelurahan, kecamatan, terus ikut wilayah Jakarta Timur, dan akhirnya pada musabaqah tingkat TKI, tapi tingkat pelajar, bukan tingkat dewasa, karena waktu itu pelajar, karena masih belajar. Jadi alhamdulillah waktu itu saya diutus oleh DKI bersama Nanang Kosim, Pak Haru Rozi, dan teman-teman yang lain
untuk menjadi kontingen dari DKI untuk ikut musabaqah di Surabaya. Waktu itu. Karena waktu itu kan setiap tahun tuh ada musabaqah ya. Oh iya. Zaman Soeharto itu musabaqah tiap tahun ada musabaqah, dan di Surabaya pun begitu. Jadi begitu musabaqah DKI itu juara umum, termasuk saya juara qori tingkat pelajar waktu itu. Ya, itu. Iya. Dan sejak itu saya sering juga ikut Pak Kiai Haji Abdullah Shafi'i untuk berceramah. Jadi saya jadi qorinya gitu. Diajak-ajak ya, suka diajak ya. Termasuk anak kesayangan juga waktu itu. Alhamdulillah. Allah yarham ya. Ya. Jadi alhamdulillah tahadus bi nikmah. Jadi saya kenal baik dengan Pak Kiai. Demikian juga dengan Haji Abdul Rashid ya, dengan Haji Tuti Alawiyah, itu saya kenal baik. Dan pada saat saya selesai dari UI, itu saya diminta untuk membantu Universitas Islam Asy-Syafi'iyah di Jatiwaringin. Itu masih S1 ya? S1. Udah ngajar di Asy-Syafi'iyah ya? Asy-Syafi'iyah. Udah selesai S1, saya diminta bantu-bantu untuk mengajar bahasa Arab di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah di Jatiwaringin. Ya, sekarang kan di Jatiwaringin. Jadi itulah mungkin pengalaman saya di dalam. Lanjut Ustaz, tadi kan baru S1 sampai S3-nya. Ceritanya gimana Ustaz? S1, iya. Begitu lulus S1, saya juga diminta untuk menjadi asisten dosen di Fakultas Sastra UI. Di UI. Ya, jadi walaupun waktu itu selesainya cukup ya agak lama ya, karena waktu itu memang teman-teman di S1 kuliah S1 tuh nggak ada yang pas 4 tahun gitu. Jadi ya saya masuk Universitas Indonesia itu tahun 77 ya. Dan selesai tahun 84. Jadi cukup lama, 7 tahun. Kuliah S1 ya. S1. Jadi 7 tahun 84 saya diminta menjadi asisten dosen di universitas, di fakultas tempat saya belajar gitu kan. Itu kenapa sampai 7 tahun S1-nya Ustaz? Iya, karena selama saya kuliah juga saya ikut kegiatan-kegiatan ya, kegiatan di HMI gitu, Himpunan Mahasiswa Islam, kegiatan di olahraga ya, jadi panitia olahraga waktu itu bersama Akbar Tanjung. Saya sering diajak menjadi panitia KONI pusat, POM, ASEAN, sering nginep di Senayan. Jadi Ustadz olahragawan juga dong ya? Olahragawan enggak, tapi panitianya. Mengurusi olahraga, mengurusi turnamen-turnamen ya. Jadi waktu itu kalau kuliah sih 4 tahun sudah selesai, tapi waktu menyusun skripsi, nah itu jadi tergoda oleh kegiatan ekstra kurikuler ya di HMI. Saya aktif juga di masjid, kalau bulan Ramadan itu selalu jadi panitia Ramadan di Masjid Arif Rahman Hakim itu Salemba. Salemba. Sampai sekarang masih ada tuh Ustaz? Masih ada, masih ada. Jadi itulah kegiatan kenapa saya kuliah sampai 7 tahun. Dan sejak di masa skripsi juga saya pernah ikut kursus di Lembaga Islam dan Arab di Raden Saleh. Jadi waktu itu kedutaan waktu itu baru saja dibuka lembaga kursus bahasa Arab yang disebut LIPIA itu. Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab. Dan proses dibukanya juga kan waktu itu Menteri Agamanya Alam Sahratu Prawira Negara ya. Dan kalau menurut kabarnya Alam Sah itu berjuang untuk mendirikan kursus bahasa Arab. Kenapa kursus bahasa lain ada, tapi bahasa Arab enggak? Jadi waktu itu sempat berdebat dengan Daud Yusuf kalau nggak salah. Karena dari pihak Mendikbud itu masih
tidak menerima penuh, tapi karena Alam Sahra itu Prawira Negara itu tegas ya, tegas, jadi pokoknya harus berdiri. Akhirnya alhamdulillah berdirilah lembaga bahasa Arab ya, lembaga ilmu pengetahuan Islam dan Arab Libya. Jadi intinya kursus bahasa Arab yang dikelola oleh pemerintah Saudi. Berarti jasanya besar ya Menteri Agama waktu Ya, itu ya, betul, Pak betul Pak Alam Alam Sahra itu Prawira Negara itu betul. Waktu itu kok ditolak gitu, karena Mendikbudnya agak sekuler, jadi tidak langsung mengizinkan. Nah, akhirnya dibukalah di Raden Saleh itu tempat kursus bahasa Arab. Saya adalah orang pertama menjadi murid, pertama angkatan pertama. Angkatan pertama. Nah, Ya, angkatan pertama. Jadi setiap sore itu I'dad namanya. Tahun Jadi, berapa itu kira-kira? tahun 8182. 8182. Dan dari situ juga teman-teman dari sastra Arab juga ada yang ikut gitu. Cuman memang rada ketat ya, karena harus seleksi masuk tiap hari. Masuknya juga termasuk tiap hari. Masuknya harus tiap hari. Tiap hari. Jadi kegiatan selama saya skripsi itu yaitu ikut kursus, termasuk yang di Ma'had itu adalah kursus yang intensif ya, karena setiap hari harus masuk. Dan untungnya memang dapat mukafaah. Mukafaah itu apa? Bayaran. Jadi kita tuh dibayar setiap bulan. Saya ingat tuh 500.000 sebulan. Buat uang saku ya. Uang saku. Itu namanya mukafaah. Alhamdulillah. Selama berapa lama itu? Berapa lama? 1 tahun ya. 1 tahun. 1 tahun. Dan di akhir tahun itu karena sifatnya masih i'dad ya. I'dad 1 tahun. Di akhir tahun itu ada hadiah. Hadiahnya adalah umroh. Nah, saya dapat umroh bersama 8 orang. Jadi tahun 82 itulah saya pertama kali umroh. Umroh ya. Tahun 82. Dan pada saat itu memang status saya sebagai mahasiswa UI, cuman nggak pernah datang gitu ke UI. Ya karena itu ya kegiatan skripsi. Iya. Jadi rata-rata mahasiswa pada saat menyusun skripsi rata-rata jarang ke kampus, cukup mendaftar aja gitu. Jadi mahasiswa aktif. Karena bayaran pun waktu itu cuma 15.000 satu semester. 30.000. Dan selama kuliah juga saya dapat beasiswa gitu. Dari Depdikbud ya, 15.000 sebulan. Padahal uang kuliah juga hanya 15.000 1 semester. Jadi waktu 15.000 waktu itu besar ya. Jadi itulah kegiatan saya. Akhirnya dapat umroh, dan selain umroh saya umrohnya agak lama gitu, karena sekaligus dengan dengan studi banding ya, semacam kita itu di sana tinggal juga di asrama, jadi 3 bulan umrohnya itu. Umroh sekaligus kita diskusi, kita mengunjungi pendidikan, mengunjungi sekolah-sekolah yang ada di sana, berdiskusi. Wah itu puas banget umroh 3 bulan itu. Ya, sekaligus latihan kan, jadi latihan. Di sana juga ada penataran, ada ini, ada itu. Jadi cukup puas gitu waktu itu umrohnya 3 bulan, dan akhirnya ya pulang. Setelah 3 bulan kita kembali ke sini ya. Di tahun itu saya umroh gitu, dan sekaligus memperdalam bahasa Arab. Ustadz, kabarnya Ustadz sempat juga di Universitas itu dia. King Saud. Iya, di Universitas Jamiah bin Saud ya. Ibnu Saud. Iya. Itu dia maksudnya. Itu jadi di sana bareng sama umroh. Iya, betul. Bareng sama umroh. Jadi semacam tadrib lugawi namanya. Tadrib lugawi itu kayak penataran bahasa Arab. Ya, pada tahun itu juga.
Jadi Ustadz tuh tertunda S1-nya 7 tahun karena wah itu pengalaman dan tambahan yang sangat luar biasa Ustadz, dapat umroh, dapat pendidikan juga di pendidikan Ibnu tambahan Saud, ya, iya. kemahiran bahasa Iya, Arab di sana. alhamdulillah. Jadi itulah pendidikan saya. Jadi setelah umroh, karena dari UI juga harus sudah lulus ya, akhirnya saya dikejar-kejar pembimbing saya skripsi untuk segera menyelesaikan. Akhirnya saya ya menyusun skripsi dan lulus pada tahun 84. 84. Nah, alhamdulillah lulus ya. Jadi setelah itu saya dijadikan menjadi, ya udah kamu nggak usah kemana-mana, kamu ngajar aja di sini katanya. Iya. Jadi pada tahun 84 saya jadi asisten, dan kebetulan juga pada tahun itu juga saya diminta Asafiyah untuk membantu di Jatiwaringin ya. Jadi saya ke Jatiwaringin. Jadi seperti itulah masa pendidikan saya. Setelah mengajar ya 87 itu baru diangkat menjadi PNS. Jadi 84, 85 itu menjadi saya PNS ya, calon. Calon, dan waktu itu memang kondisinya memang belum seperti sekarang, begitu calon dosen, calon PNS itu ya saya masih kemana-mana aja gitu, ngajar cukup sekali seminggu. Dari calon PNS tahun 85, ya, terus 87 2 tahun. 2 tahun berarti 2 ya. tahun. Dan setelah itu baru menjadi dosen tetap. Dosen itu tahun 87. Setelah jadi PNS masuk dosen tetap ya. Dosen tetap. Karena menjadi dosen tetap, walaupun di awal itu saya masih terus juga ngajar di Asafiyah ya. Tetapi ada tuntutan untuk masuk S2 karena dosen tuh harus S2. Harus S2. Gitu. Ya jadi tahun berapa tuh? Kalau nggak salah tahun 90-an saya masuk S2 kuliah. Nah sejak itulah saya berhenti di Asafiyah karena nggak ada waktu lagi. Karena di samping ngajar juga harus ikut kuliah S2. Saya mendaftar S2, jurusannya sastra ya, karena di Fakultas Sastra itu untuk S2 itu ada bidang-bidang tertentu, ada bidang sastra, bidang linguistik, ada bidang sejarah, ada bidang filsafat, ada perpustakaan, ya ada 5 ya, ada arkeologi. Jadi ada sastra, linguistik, sejarah, filsafat, arkeologi, dan ya 5 untuk S2. Saya pilih sastra. Jadi yang saya pelajari di S2 itu ilmu sastra. Berarti masih nyambung S1-nya dengan S2 ya Ustaz ya. Nah, kemudian yang menjadi ciri pembeda dengan bahasa-bahasa lain, saya pilihnya sastranya sastra Arab. Gitu. Jadi yang dibahas di S2 itu pilih salah satu novel atau cerita atau puisi yang berbahasa Arab. Nah, jadi itu setelah S2 selesai diteruskan lagi harus S3. Jadi kuliah lagi S3 ya. Kuliah lagi S3 juga sama. Tadi S2-nya berapa tahun Ustaz? S2 2 tahun. 2 tahun ya. Nah, pada masa itu juga saya kuliah lagi tuh, diplom di Lipia. Waktu itu Lipianya sudah di lembaga Islam dan Arab. Waktu itu Lipianya itu ma'had istilahnya. Ma'had itu udah pindah ke Buncit ya. Buncit. Oh ya, Buncit. Jadi pertama kali yang waktu skripsi S1 saya kuliah di Ma'had, istilahnya Ma'had ya. Waktu itu masih ada di Raden Saleh. Raden Saleh. Terus saya ikut bimbing daftar lagi sebagai dosen waktu itu S2 tuh sebagai dosen. Jadi istilahnya diploma. Itu beserta dengan dosen-dosen atau pengajar dari pesantren-pesantren di seluruh Indonesia. Jadi orang-orang yang dari daerah tuh mukim di Buncit itu ada asramanya. Nah sementara saya
ikut diplom juga di pagi harinya. Jadi waktu itu saya ikut diplom juga, ngajar juga, ikut juga S2 juga. S2 juga cukup padat tuh jadwal saya waktu itu. Karena ngajar harus tetap ngajar ya, mungkin dikurangin ya. Ikut diplom bahasa Arab, karena waktu itu juga tetap karena di Ma'had itu selalu ada mukafaahnya itu kan lumayan. Iya. Sebulan 500.000 ya lumayan kan untuk tambah-tambah resiko gitu. Dan ikut S2 juga ada beasiswa juga gitu waktu itu. Jadi alhamdulillah. Jadi dapat ilmu, dapat gaji juga. Rezeki juga alhamdulillah. Gitu. Jadi hanya kalau diplom kan 1 tahun ya. 1 tahun, kalau S2 2 tahun selesai. Nah, setelah lulus S2 tahun berapa, 96 ya, 90-an. Saya lupa tahunnya ya. Terus saya harus ikut S3 lagi. Nah, akhirnya saya ikut S3. Dan S3-nya selang berapa tahun kira-kira dari S2? Agak lama tuh, agak lama. Karena setelah S2 itu harus mengajar dulu kan, sambil mencari bahan penelitian dan meneliti dan lain sebagainya. Dan tahun 2000-an ya, saya baru ikut S3 kalau nggak salah. Jadi sampai mungkin antara 7-8 tahun di S2 itu baru masuk S3. Ambil jurusan apa Ustaz? Sastra juga. Sastra juga. Sastra. Karena bidangnya kan sama ya. Bidangnya sama, hanya levelnya beda gitu. Karena banyak orang kuliah itu S1-nya jurusan beda, S2-nya beda gitu. Tapi Ustaz nyambung terus ya. Kalau saya termasuk mungkin yang paralel ya istilahnya. Paralel tuh S1-nya sastra, S2-nya sastra, S3-nya juga sastra. Nah ini biasanya yang profesional begini Ustaz. Jadi urusannya nyambung terus. Iya. Cuman ya begitu. Jadi setelah lulus S3. Kalau S3 berapa tahun Ustaz? S3 cukup lama, S3 itu agak lama, 4 tahunan, ya, 4 tahunan. Karena itulah, jadi rata-rata S3 tuh nggak ada yang sebentar. Kalau S2 bisa 2 tahun, 3 tahun itu selesai. Formalnya sebetulnya 2 tahun tuh selesai S2. Karena yang lama itu kan memilih bahan, mencari bahan, mencari bahan, terus berganti-ganti tema, berganti-ganti bahasan topik, sehingga gonjang-ganjingnya di situ. Akhirnya saya mau ngambil sastra Arab, ya sudah. Akhirnya ketemu sebuah bahasan yang bisa diteliti. Gitu. Akhirnya disetujui oleh pembimbing dan alhamdulillah akhirnya selesai S3. Alhamdulillah. Berarti itu udah pendidikannya cukup tinggi Ustadz sampai S3. Ya, tapi tetap masih punya keterbatasan ya, namanya juga manusia ya. Jadi semakin merasa bodoh gitu. Semakin banyak dipelajari. Lanjut Ustadz, sampai terakhir ini Ustadz. Dari S3? S3 ya sudah, jadi saya meneliti, melakukan penelitian, pengabdian masyarakat bersama mahasiswa ya. Itu masih di UI ya Ustaz? Masih di UI. Jadi saya tidak kemana-mana sebetulnya. Ustaz, berarti di UI udah pensiun. Pensiunnya tahun berapa Ustaz dari UI? Pensiunnya tahun 2000 berapa ya? Tahun 2019. 2020 kalau nggak salah. 2020 ya. Karena berarti 2 tahun baru sudah 2 tahun nih Ustaz ya pensiun ya. Secara formal saya sudah pensiun di UI karena usia saya sudah 65 ya. Jadi kalau udah 65 itu diberi kesempatan untuk mengurus MPP namanya ya, masa persiapan pensiun. Ya. Karena untuk guru besar tidak memungkinkan gitu. Karena waktu itu penelitian saya masih menunggu rekomendasi dari dari lembaga
penelitian internasional yang namanya Scopus ya. Jadi penelitian-penelitian itu dimasukkan ke sana dalam bahasa Inggris, tetapi sampai usia pensiun itu mereka belum memberikan izin atau belum ACC untuk penelitian menjadi profesor. Akhirnya secara formal saya udah ngurus pensiun aja lebih baik gitu daripada ngurus guru besar. Ya, walaupun sudah pensiun saya masih ada ngajar atau ujian skripsi masih saya diminta untuk uji. Ustaz, masih ada nih catatan saya sedikit. Ustaz katanya pernah juga dapat tugas haji ya, haji dari itu. Petugas haji petugas itu haji. namanya. Nah itu tahun berapa ya? Tahun 2012. 2012. Berarti. 2012. Dan itu berarti lebih lama ya Ustaz ya? Ya. Berarti lebih lama dari orang yang haji biasa ya? Kesempatan hajinya ya. Tinggal di sana lebih lama. Jadi tahun 2012 itu ada kebijakan dari Departemen Agama untuk memberi peluang kepada dosen untuk menjadi petugas haji. Gitu. Jadi saya daftar waktu itu. Memang di UI itu setiap tahun waktu itu hanya jatahnya 1. Tapi tetap bersaing juga gitu, dites gitu. Tahun pertama ada teman saya namanya Nur Wahidin. Nur Wahidin yang sekarang jadi sekretaris MUI itu. Beliau yang pertama tuh. Karena dia sebagai dosen agama Islam diusulkan oleh UI. Dan beliau berhasil menjadi petugas haji pada tahun 2011. Nah, tahun 2012-nya saya. Tahun 2012-nya saya. Itu. Jadi dan tahun 2013 masih ada teman saya namanya Pak Minal Aidin juga berangkat. Tapi kalau jadi petugas haji bisa salat haji dan itu gratis ya Ustaz? Gratis ya. Dan ada bayarannya dapat uang juga. Saku juga ya. Saku juga ya. Alhamdulillah pakai rezeki. Dolar ya. Alhamdulillah itu rezeki. Jadi itu saya berangkat haji itu tidak dengan uang biaya sendiri. Jadi dengan karena status saya sebagai dosen gitu. Dan kebetulan waktu itu diberi kesempatan oleh itu kesempatan luar biasa Ustaz. Jadi kalau sekarang orang bayar waiting list lagi Ustaz. Iya, alhamdulillah. Jadi saya tinggal di sana cukup lama karena ya jadi petugas itu kan kita datang lebih awal, masih sepi gitu, kota Mekah tuh masih sepi, masih alami biasa gitu. Anak sekolah, pulang pergi, di pasar masih biasa gitu ya. Begitu juga di Madinah. Nah sampai datangnya jamaah haji dan sampai puncaknya itu kan yang 4 hari itu ya. Betul. Jadi saya berangkat haji itu di awal, saya sempat di training ya di Pondok Gede. Trainingnya berapa 2 minggu kalau nggak salah. Dan dari situ juga ada tesnya lagi. Jadi tesnya tuh berlapis gitu. Mulai dari UI, terus dari Departemen Agama, ada di Pondok Gede juga dites lagi. Ada beberapa yang gugur yang tadinya dicalonkan jadi petugas, ada juga yang gugur karena yang diterima hanya 1 ya. Iya, kalau dari UI 1 kan. Tapi di Pondok Gede itu waktu itu 500 orang. Karena itu utusan dari semua cabang atau wilayah Departemen Agama. Tapi itu harus dites lagi kan? Iya, betul. Jadi teman-teman saya jadi petugas haji itu adalah orang-orang Departemen Agama, ada perwakilan Departemen Agama, ada dokter, ada pramuka. Jadi teman-teman di sana tuh 60 hari waktu itu. Iya, berarti pulang juga belakangan ya. Pergi duluan daripada jemaah haji yang biasa. Tahun 2012 saya sempat ketemu dengan teman-teman kita di Depok Jaya Agung kan. Istrinya Pak Oni waktu itu Haji Oni. Istrinya Pak Hairul. Waktu itu haji bersama. Kemudian Pak Waluyo dan dari RT 5 sempat ketemu di sana. Ya, cuman saya lebih banyak menggunakan baju petugas daripada baju putih. Jadi dalam kenyataannya petugas haji di sana itu memang
membantu jamaah yang dari Indonesia. Tapi hanya waktu-waktu tertentu aja, karena kita juga ibadah haji juga gitu di sana gitu. Ini alhamdulillah nih baik. Ustadz Fauzan Muslim ini ternyata luar biasa ya. Dia dari awal pendidikan sekolah pesantren. Jadi selama ini orang menganggap sekolah pesantren itu nggak ada. Ya boleh dibilang cuek lah sekolah pesantren. Ternyata beliau dengan sekolah pesantren bisa melanjutkan sekolah sampai S3, bahkan mendapatkan karunia Allah umroh gratis, juga haji gratis. Nah ini kan luar biasa banget ya Ustaz. Baik Ustaz, lanjut lagi. Tadi kan setelah pensiun dari UI, sekarang apa ya Ustaz? Sampai sekarang ini kegiatan Ustaz? Iya, sekarang ini kan istilahnya bonus ya, usia kita dikasih bonus dari 65 tahun 2020 dan sekarang udah usia 68 ya. 68. Sudah kurang lebih 3 tahun pensiun. Ya saya menikmati hidup aja melewatin gitu. Usia Nabi Ustaz. Oh Nabi iya, 63 Ustaz, ya, dapat bonus. ini bonus yang harus disyukuri. Tapi tetap saya mengajar di STIN masih tetap sampai sekarang, seminggu sekali. Seminggu sekali, hari Senin itu masih tetap mengajar. Di akhir-akhir semester biasanya ada juga saya menguji mahasiswa ya, mahasiswa S1 menguji. Tapi itu tidak sering, tidak sesering. Jadi kegiatan saya seminggu sekali ngajar di STIN, Sekolah Tinggi Intelijen Bahasa Arab. Walaupun pensiun tapi kegiatan-kegiatan masih ada ya. Terus di masjid juga ya, ngajar teman-teman kan bahasa Arab ya. Alhamdulillah sampai sekarang Ustaz ya. Sampai sekarang. Itu aja. Ustaz, kira-kira sedikit lagi nih Ustaz. Masih ada nggak yang Ustadz ingat dan orangnya masih hidup teman Ustadz waktu SD? Teman saya waktu SD, wah. Yang masih hidup sekarang masih ada nggak Ustadz? Wah, kalau teman SD kayaknya udah lupa semua. Karena kan SD itu pertama lokasinya di Tasik ya, dan sejak usia SMP saya udah tinggal di Jakarta, udah jarang ke Tasik. Nah, jadi udah nggak ada. Kalau teman SMP atau sanawiyah ada yang masih ingat, yang masih hidup? Ada. Siapa namanya Ustaz? Ada beberapa ya. Namanya Haji Hamim ya, Haji Hamim. Itu teman SMP yang sekarang dia orang Betawi. Dia punya restoran sate kambing. Mudah-mudahan nanti bisa didengar dengan Haji Hamim ya. Haji Hamim. Siapa lagi teman SMP sanawiyah? Ya, Haji Hamim. Yang saya ingat ya karena beliau pernah sering mengundang saya untuk makan sate kambing di daerah Perumpung tuh. Di daerah Jalan Cawang Perumpung ke sana ya itu. Haji Hamim ya, itu yang saya ingat. Kalau yang lain-lainnya, ya ada teman yang dari Bogor ya. Siapa namanya Ustaz? Siapa? Lupa. Kalau teman aliyah atau SMA-nya? Teman aliyah, ada teman aliyah itu namanya Muhayyat ya. Muhayyat itu pernah di Asyafiyah ya, pernah di Asyafiyah dan dia pernah menjadi sekda gubernur di DKI ya pada zaman mungkin pada zaman sebelum Ahok itu ya. Tapi sekarang masih ada kan beliau? Udah almarhum. Dan kebetulan dia kenal dengan Pak Teguh tuh. Dengan Pak Teguh waktu itu, wah sekda ketemu Pak Muhayyat, ya teman saya gitu. Ada lagi Fahru Rozi ya ya ada banyak teman-teman, ada teman-teman yang di Asyafiyah tuh teman-teman yang qasidahat dulu tuh. Muhammad Baihaqi yang tinggal di Perumpung tuh, Baihaqi. Ada yang sudah almarhum juga ya, ada beberapa yang sudah almarhum. Baihaqi mudah-mudahan masih ada ya sampai sekarang, tapi udah jarang komunikasi. Yang sering komunikasi ya teman-teman aliyah ya, aliyah termasuk Effendi, Effendi MZ namanya tuh. Dia tinggal sekarang di Manggarai situ, di Manggarai, dan masih ada komunikasi. Ya, salam ya untuk beliau. Iya.
Ya, Ustaz, itu aja. lagi Ustaz. Ini kayaknya perlu nanti, terutama buat anak-anak atau cucu Ustadz nih. Ustadz tentunya punya orang tua. Ustadz masih ingat nama orang tua ayah Ustadz siapa Ustadz? Ayah saya Muhammad Dahlan namanya. Muhammad Dahlan. Ustadz masih ingat di atas ayahnya Ustadz atau kakek? Wah, udah nggak ingat. Yang saya ingat itu namanya Muhammad Arif. Muhammad Arif. Jadi kakek itu Ustadz ya? Kakek dari ayah. Kakek dari ayah. Kakek dari ayah. Di atasnya lagi Ustadz? Wah, udah nggak kenal. Baik, alhamdulillah. Ya. Tapi mudah-mudahan nanti ini sangat penting, terutama buat keturunan Ustadz Fauzan Muslim dalam sisilah keluarga. Dan masih ada sebetulnya beliau ini kegiatannya cukup padat yang belum beliau sebutkan, tapi masih ada catatan saya. Beliau sampai sekarang menjadi Majelis Mustasar Dewan Masjid Indonesia Kelurahan Rangkapan Jaya. Sampai sekarang beliau masih aktif. Terus yang terakhir beliau juga menjadi anggota Dewan Pertimbangan MUI Majelis Ulama Indonesia tingkat Kelurahan Rangkapan Jaya. Itu catatan saya. Jadi beliau ini cukup aktif dan padat. Ya mudah-mudahan apa yang telah beliau ceritakan dari awal sampai sekarang ini patut kita contoh, patut kita tiru. Dan saya juga ingin menimba ilmu beliau, pingin bisa belajar bahasa Arab dari beliau. Terima kasih banyak Ustadz Fauzan Muslim. Mudah-mudahan ini adalah pertemuan yang mendapatkan berkah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, baik.